Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femas Rahmat Azra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu? Jadi, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan kratein artinya kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ini yaitu adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, dan peradilan yang bebas. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Setelah 25 tahun berdirinya Republik Indonesia, ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Dan di Indonesia sendiri itu menganut negara demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai dan tujuan yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, di mana masyarakat melakukan aktivitas sesuai dengan asas Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, selalu didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong, pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban, dan juga lainnya. Kelebihan demokrasi Pancasila yaitu rakyat memegang kekuasaan penuh kedaulatan sejalan dengan konstitusi yang berlaku, pemilihan umum dilakukan secara bebas, terbuka, adil dan jujur, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat, menghargai HAM dan toleransi, kepentingan rakyat di atas segala-galanya, tidak berazas atau menganut sistem partai tunggal, asas demokrasi Pancasila, pengakuan dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Nah, tadi baru saja saya jelaskan kelebihan demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan demokrasi Pancasila di Indonesia, yaitu minimnya kebebasan berpendapat, kontrol ketat pada pers, 3. minimnya pilihan politik, 4. terjadinya banyak pelanggaran HAM, 5. pemilu yang curang, serta 6. militer yang menjadi anggota parlemen. Mungkin itu salah satu dari kekurangannya demokrasi Pancasila di Indonesia. Kesimpulannya adalah demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan pada asas-asas Pancasila, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pemerintahan ini dibangun dengan cara musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi itu tersendiri, mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Femas Rahmat Azra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.